podcast Accounting IAI Muda Komisariat Jember. Tak kenal maka taruh, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Belanda membawa ember kemana-mana. Perkenalkan, saya Melinda, pengurus Ibu Jember yang paling ceria. Jadi teman-teman, casting kali ini akan membahas terkait dengan tantangan profesi akuntan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman udah pada tahu belum apa sih revolusi industri 4.0? Nah, jadi berdasarkan laman Kementerian Informasi yang mengutip dari laman Forbes mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 atau generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sistem cerdas dan otomasi dalam proses industri yang digerakkan oleh data menggunakan teknologi machine learning dan AI. Nah, keberadaan teknologi ini tentu sedikit banyak mengubah sistem kerja dari manusia yang lebih cepat serta efisien. Namun teman-teman dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi ini bukan hanya mempercepat proses kerja dari manusia, tapi juga menjadi tantangan terhadap keberadaan profesi manusia itu sendiri yang sedikit banyak telah tergantikan oleh teknologi serta robot-robot yang berteknologi tinggi. Nah, untuk membahas permasalahan ini, saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Agak canggung nampaknya Mbak ya. Mei juga cantik. Aduh, saya jadi Kalau ngeblush. cantik Mbak. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, Bapak Sultan ini adalah salah satu dosen yang ternama dan cukup terkenal ya Bapak di kalangan mahasiswa akuntansi Universitas Jember. Betul ya Bapak? Belum. Kalau cukup terkenal itu ya cukup, tapi belum sampai benar-benar terkenal. Oh, kalau gitu saya ralat. Yang sangat cukup, yang sangat terkenal. Aduh, ya Allah, sampai canggung begitu ya. Yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa akuntansi Universitas Jember. Nah, jadi Bapak, tadi saya sudah memberikan sedikit alur berpikir kepada teman-teman bahwa adanya revolusi industri 4.0 ini memang memudahkan sistem kerja dari manusia. Betul. Namun Bapak, ternyata keberadaan teknologi di revolusi industri 4.0 ini juga mengancam keberadaan profesinya. Nah, salah satunya akuntan. Karena kita dari akuntansi gitu ya Bapak, jadi kita fokus kepada profesi akuntan. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak ya, tanggapan dari Bapak bagaimana menyikapi permasalahan ini? Sebenarnya kalau kita bicara tentang revolusi ya, jadi kalau revolusi itu kan pasti ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Mungkin nanti ada 5.0, 6.0 dan sebagainya. Nah, kalau revolusi 1.0 itu kan mungkin kita tahu bahwa akuntan itu kan bisa jadi nanti dulu kan manual, dulu kan hanya buku-bukuan dan buku-bukuan, kemudian waktu Kaspasioli itu juga kalau diberi nama Bapak akuntan modern itu kan juga mengenalkan single entry ya, double entry kan, dia mengenalkan double entry. Awalnya dulu single entry, double entry, kemudian bentuk T kan, kontrol gitu. Terus kemudian lanjut, kemudian revolusi yang ketiga, kemudian ada dulunya hanya manual, sekarang terkomputerisasi. Kalau sudah terkomputerisasi, kemudian naik lagi ke big data. Kemudian mungkin nanti mungkin kalau sudah big data, mungkin juga naik lagi. Kita tinggal hanya klik transaksi, sudah selesai semua laporannya. Tinggal kita klik transaksi, atau mungkin nanti kita hanya baca X debit, ini di debit, ini di kredit, sudah selesai semuanya. Nanti muncul tiba-tiba nanti 1 jam kemudian sudah muncul laporan keuangan. Itu tidak hal yang bukan hal yang mustahil untuk dilakukan seperti itu. Jadi peran teknologi, peran akuntan dan teknologi itu tidak bisa dipisahkan. Iya, benar sekali ya Bapak. Saya juga setuju bahwa ternyata adanya teknologi juga bagi kami nantinya sebagai calon akuntan juga cukup memudahkan begitu ya, daripada kita harus buka buku lagi, kemudian menghabiskan tinta, sekarang udah dengan komputer selesai. Ya, Oh, betul. betul sekali. Kalau kita berbicara terkait dengan era revolusi industri, itu kan tidak jauh kaitannya dengan teknologi. Nah, pertanyaan kedua Bapak,
teknologi dan akuntan itu tidak bisa dipisahkan. Seperti petani sama cangkul. Nggak mungkin kalau petani itu pakai tangan itu nggak mungkin. Nah, pasti kan pakai cangkul. Karena kan teknologi itu sendiri kan kalau definisinya teknologi itu sendiri itu adalah segala sesuatu yang memudahkan manusia. Jadi akuntansi tanpa misalnya dulu single entry, kemudian double entry, kemudian nanti ada dulu manual, sekarang terkomputerisasi. Nah itu sangat-sangat memudahkan akuntan untuk pengambilan keputusan, kemudian untuk menganalisa, kemudian untuk sebagai kalau misalnya kita menempatkan diri sebagai investor, kita bisa mengambil keputusan, oh ini saya harus berinvestasi di sini, oh saya harus berinvestasi, ternyata laporan keuangannya, misalnya laporan keuangan Bank Harum itu bagus, berarti saya harus berinvestasi. Mungkin kalau sebagai seorang kreditor itu juga memudahkan untuk memberi pinjaman kepada perusahaan. Kemudian kepada seorang akuntan itu malah lebih, misalnya dulu kan ketika mengaudit itu kan tidak ada tools ya, tidak ada tools, dulu kan hanya istilahnya vouching, kemudian tracing dari nota, mungkin dari laporan keuangannya. Nah itu kan membutuhkan waktu lama kan, membuka nota, membuka berbagai. Sekarang sudah ada atlas, itu kan memudahkan lagi untuk mengaudit. Kemudian sebagai akuntan juga dulu membuat laporan keuangan kan berlembar-lembar itu, folio berlembar-lembar, baik itu APS, kemudian folio dan sebagainya. Kemudian munculnya komputer itu paperless. Nah, kemudian ada Microsoft Excel, kemudian ada Microsoft Access, itu juga memudahkan untuk pembuatan laporan keuangan. Itu awalnya berbulan-bulan, kemudian mingguan. Sekarang berbasis web. Jadi berbasis web itu malah lebih mudah lagi. Jadi tinggal memiliki transaksi, udah jadi laporan keuangan. Sudah nggak usah nyusun buku besar, udah. Itu ketika kita membuat transaksi 1 atau 2, kemudian 3, 4, misalnya jadi laporan transaksi 1 minggu, itu sudah muncul laporan keuangan per mingguan. Seperti itu. Jadi akuntan sama teknologi tidak bisa dipisahkan. Seperti Mei sama ya. Aduh Bapak jangan buka di sini Bapak. Kan nggak buka saya. Saya sama dengan itu kan. Sama Itu kan nggak tahu siapa. Ada teman-teman nanti bertanya-tanya ini. Ada rumor baru terkait Mei nanti gitu ya. Sama orang tuanya maksudnya. Kan nggak bisa dipisahkan sama orang. Oh iya betul sekali. Ya berarti benar-benar erat ya kaitannya teknologi dengan profesi akuntan. Kalau begitu Bapak, menurut Bapak revolusi industri 4.0 di bidang akuntansi itu ada dalam aspek apa saja? Oke, di akuntan ya, di aspek akuntansi itu sendiri ya, itu sebenarnya pertama pembuatan laporan keuangan dengan aspek akuntansi keuangan ya, kemudian akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen itu kan bagaimana kita membuat harga pokok produksi, nah yang terdigitalisasi. Jadi kan nanti kalau sudah buat laporan ketika sudah membuat ini bahan baku langsungnya seperti apa, tenaga kerja langsungnya seperti apa, biaya overhead seperti apa, nanti kan masuk di laporan pokok produksi. Dari laporan pokok produksi nanti ke laporan pokok harga pokok penjualan. Dari harga pokok penjualan nanti nyambung lagi ke laba dan rugi. Ini nyambung lagi sampai nanti laporan keuangan yang komprehensif seperti itu. Kemudian dari sisi auditor, nah, sisi auditor itu nanti vouchingnya sama tracingnya itu sudah nggak membuka nota-nota lagi. Nanti misalnya data transaksi dimasukkan ke atlas, mana yang kemungkinan yang misalnya fraud itu yang mana. Nah, kemudian nanti ada sisi akuntansi sektor publik. Nah, sektor publik itu mungkin dari sisi budgetingnya, kemudian nanti juga dari penyusunan laporan keuangan pemerintahan seperti apa. Nah,
dari mungkin juga nanti juga ada sisi akuntansi syariahnya, mungkin perbankan syariah. Jadi lebih berkembang sih sebenarnya. Jadi apa, sisi-sisi akuntansi itu sendiri. Mungkin nanti juga ada yang menjadi data analis. Nah, data analis. Sehingga mungkin kalau mungkin dari apa, pemilik perusahaan yang nggak ngerti akuntansi misalnya, nggak ngerti akuntansi, accounting yang bisa maju. Ini analisnya bagaimana? Yang membaca, makanya kan harusnya akuntan itu sendiri itu juga mempunyai sisi statistik yang agak kuat lah, setidaknya seperti itu. Jadi membaca data statistik itu juga bisa. Kemudian nanti ya nanti lebih lanjut itu juga nanti setidaknya akuntan itu bisa dibekali oleh bahasa coding. Jadi bisa membuat aplikasi. Karena di apa, fakultas lain itu sudah memberikan mata kuliah tentang akuntansi. Sehingga makanya di akuntansi sendiri sudah ada mata kuliah tentang big data analysis, kemudian ada cloud accounting, kemudian nanti ada digital business. Setidaknya di akuntan itu sendiri profesinya itu bermacam-macam. Nah, seperti itu. Ya betul sekali ya Bapak. Memang kalau kita bicarakan aspek akuntansinya, nampaknya semuanya sudah terpengaruh ya Bapak dengan dalam kondisi industri itu. Kalau begitu Bapak, dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, karena ini kan sepertinya nggak akan pernah berhenti ya Bapak, terus saja dinamis gitu ya. Nah, menurut Bapak, apa sih dampak positif serta negatifnya dengan adanya revolusi industri dan perkembangan yang begitu pesat terhadap profesi akuntan itu sendiri? Sebenarnya kalau dampak negatifnya itu, kalau saya bilang dampak negatifnya sih enggak, ancaman sebenarnya. Jadi kalau ancaman itu, akuntansi itu sendiri nanti mungkin loh ya, itu bisa tidak dibutuhkan oleh perusahaan nanti karena sudah digeser oleh robot atau komputer. Kemudian kalau peluangnya ini balik dari ancaman pasti ada peluang, dari negatif pasti ada positifnya. Pasti ada peluang baru ketika akuntan itu tidak dibutuhkan lagi. Misalnya satu klik sudah selesai kan, biasanya kan nggak usah memahami akuntansi, ini aplikasi kan memasukkan transaksi kemudian sudah masuk laporan keuangan. Seperti itu kan nggak butuh akuntan kan, bacanya gimana? Nah, itu peran akuntan itu yang di situ, ketika ini aset ini apa sih artinya aset, kan nggak ngerti kan. Oh, aset itu yang seperti ini, apa sih yang dikatakan kas, apa sih yang dikatakan piutang, apa sih liabilitas itu, apa sih ekuitas itu. Jadi kan yang ngerti kan akuntan kan, nggak mungkin pemilik perusahaan yang backgroundnya misalnya peternakan kan nggak ngerti aset itu seperti apa. Paling mikirnya aset itu ya yang saya miliki, belum tentu aset itu yang dimiliki. Kalau kamu sewa itu kamu miliki nggak? Nah, jadi yang maknanya aset itu kan yang dikuasai sama yang dimiliki, itu namanya aset. Nah, kemudian itu kan orang yang akuntan selain akuntan nggak ngerti. Nah, itu sisi baiknya di situ. Jadi analis sebenarnya, jadi data analis. Nah, kemudian sisi negatifnya sendiri banyak. Mungkin kalau saya bilang akuntan itu nanti mati, bisa jadi bisa ya. Mungkin peran mati itu bukan akuntannya yang mati, enggak. Cuma perannya yang mungkin lebih makanya disebut disruption kan, digerus oleh karena revolusi industri. Cuma kan gerusannya itu kan makanya diambil hikmahnya. Yang bisa diambil oleh akuntan itu apa? Selain perannya akuntan yang terdisrupsi itu apa? Mungkin dari jadi data analis, kemudian jadi
jadi nanti pembuat pengembang aplikasi yang sebenarnya kalau kita bekerja sendiri itu nggak bisa. Jadi zaman sekarang itu jangan bekerja sendiri. Akuntan itu nggak bisa bekerja sendiri, itu nggak bisa. Makanya kan zaman sekarang itu jangan menjadi kompetitor, jangan jadi kompetitor. Jangan akuntan kompetitornya akuntan, nggak bisa. Sekarang itu zamannya bukan head to head, tapi harus berkolaborasi. Sehingga nanti, nah hikmahnya ketika akuntan itu nggak bisa mengambil peran, terdisrupsi, itu bagaimana kita bisa survive akuntan itu? Ya kalau kita kolaborasi dengan pihak lain, misalnya pengembang IT diajak. Mungkin pengembang IT kan nggak punya background akuntansi kan, nggak punya background akuntansi diajak. Kemudian nanti kan sekarang ada muncul lagi green accounting, akuntansi lingkungan kan, ada akuntansi perkebunan, pertanian, kelautan, pertambangan dan sebagainya. Nah itu kan juga membutuhkan tenaga akuntan yang berkompeten kan, sehingga ayo ini diajak ahli tambang ini diajak, ahli ternak diajak, ahli pertanian diajak. Segala itu kolaborasi yang pas untuk kita bekerja sama, sehingga zaman sekarang itu tidak untuk berkompetisi tapi untuk berkolaborasi. Tapi berkolaborasi itu bukan untuk mengeksploitasi. Nah, kadang-kadang kan ada istilahnya, saya bisa akuntansi, itu kan nggak bisa, sehingga mengeksploitasi yang lain. Nah, mungkin nanti yang IT juga, kamu kan nggak bisa IT, sehingga nanti ketika IT-nya itu sudah bisa akuntansi, sudah paham dengan akuntansi, alur akuntansi itu seperti apa, akuntansi ditinggal. Nah, sehingga kolaborasi itu bisa menjadi simbiosis mutualisme seperti itu. Jadi dulu kan kita hanya